Yo halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rapel di channel Anime YT. Di video kali ini saya bakal membahas 12 karakter terkuat di Tokyo Revenger menurut saya pribadi. Tapi sebelum ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, tonjok dulu tombol subscribe-nya ya. Oke, langsung saja kita ke listnya. Souta Kawata atau biasa dipanggil Angry. Mengapa demikian Souta dipanggil Angry? Ya lihat aja bangetnya seperti seolah-olah mau ngajak Paiwan. Lanjut ke topik, Souta atau Angry adalah adik dari Nahoya Kawata atau biasa disebut Smiley. Dan selain itu juga Angry menduduki sebagai wakil kapten divisi 4. Memang awalnya kekuatan Angry B aja, bisa dikatakan setara dengan Hakai. Namun beda cerita saat dirinya menangis, kekuatannya jauh lebih OP dari sebelumnya. Bahkan dirinya mampu membantai anggota eksekutif Yokohama Tenjiku hanya dengan satu serangan, dan ditambah lagi dirinya yang membantai semuanya seorang diri. Sampai-sampai kakaknya yaitu Smiley mengakui kekuatan OP terpendam adiknya. Sehingga bisa dikatakan jika Angry sedang menangis kekuatannya 100% jauh lebih kuat dari kakaknya sendiri. Awal kekuatannya muncul saat Angry dan Smiley dikeroyok oleh remaja di sekitarnya. Melihat kakaknya ditusbol, maksudnya dikeroyok, saat itulah kekuatan epic Angry muncul dan membantai remaja tersebut. Sampai-sampai salah satu dari antara mereka mengalami cedera serius. Dari situlah Smiley membuat janji kepada Angry, jangan menangis lagi, karena Smiley takut jika Angry akan menjadi pembunuh. Hito Kakucho. Kakucho adalah teman masa kecil Takemichi, salah satu eksekutif Tenjiku yang dapat mengkoit Angry dalam mode menangisnya hanya dengan satu serangannya saja adalah Kakucho. Kekuatan dan refleks kecepatannya juga jangan diragukan lagi. Hal ini membuktikan saat Kakucho memukul Benkei hingga terpental beberapa meter. Kekuatan OP Kakucho awalnya nggak seperti yang dibayangkan sekarang. Namun, semenjak bertemu dengan Izana, kekuatan Kakucho semakin kuat, hingga dirinya diberi julukan sebagai Kakucho Sang Petarung. Selain itu juga, Kakucho tipikal petarung sejati, tidak pernah memakai senjata saat berbaku hantam. Hanma Suji. Hanma adalah orang kedua yang dapat menangkis tendangan Maiki. Hanma juga selalu mengikuti Kisaki. Alasannya karena Hanma selalu merasa hidupnya bosan. Namun setelah bertemu dengan Kisaki, Hanma merasa terhibur dengan rencana atau akal-akalan bangkainya Kisaki. Nah, dari segi kekuatan, Hanma cukup kuat. Bahkan dirinya mampu membantai 10 anggota Yakuza hanya seorang diri. Selain itu juga Hanma dapat membuat Draken terpojok. Sampai-sampai Draken menyebutnya sebagai zombie. Karena ketahanan fisik Hanma yang kuat, setiap musuhnya menyerang sekuat tenaga, akan tetapi Hanma tidak merasakan rasa sakit dan serangan kuat yang dilancarkan oleh musuhnya tersebut. Untuk kekuatan Hanma sendiri, sepertinya ya setara dengan Baji Keisuke. Meskipun pada arc Tenjiku Hanma mengaku kalah saat Baiwan dengan Draken karena Draken terlalu kuat. Baji Keisuke. Alasan saya taruh Baji di posisi ke-9 karena ada orang yang jauh lebih kuat dari Baji. Makanya kalian simak dulu sampai habis. Baji Keisuke adalah kapten divisi 1 Toman dan sahabat kecil dari Maiki, Sanzu, dan Kawaragi Senju. Sebagai kapten divisi 1, jelas kekuatan Baji sangatlah kuat dan bukan isapan jempol belaka. Meskipun kekuatan Baji belum diperlihatkan jelas karena karakter yang satu ini udah nyatu sama tanah. Tapi sebelum ajalnya sudah tiba, Baji memperlihatkan kekuatannya saat dirinya berhadapan dengan krocok-krocok Kisaki, di mana Baji mampu mengalahkan 50 orang hanya dengan seorang diri. Dan itu bukan sebatas hoki, melainkan kekuatannya yang OP. Walaupun menggunakan senjata, tetapi itu hal yang wajar untuk orang-orang yang berhadapan dengan lawan yang banyak. Taiju Shiba. Memang benar,
Taiju dipermalukan dengan satu tendangan. Tetapi hal tersebut dikarenakan serangan Mikey yang hoki. Bukan itu, lebih tepatnya serangan Mikey yang kuat dan cepat, sehingga Taiju tidak bisa membaca gerakan Mikey. Taiju Shiba adalah ketua Black Dragon generasi ke-10. Black Dragon generasi ke-10 terkenal dengan kekejamannya. Itu dikarenakan ketua mereka yang bajingan dan kejam. Sosok kejam tersebutlah yang membuat Taiju menjadi kuat. Dari segi kekuatan, Taiju sangat kuat, baik itu pun dari ketahanan fisik. Sampai-sampai Mikey mengakui kekuatan Taiju. Pada arc Black Dragon, tepatnya saat Perang Natal, kita diperlihatkan kekuatan OP Taiju Shiba yang dapat membuat Mitsuya, Hakai, Takemichi, dan Yuzuha dibantai habis-habisan oleh Taiju sendiri. Dari sini bisa disimpulkan jika kekuatan hanya bisa dikalahkan oleh otak. Arashi Keizo. Arashi Keizo atau dikenal sebagai Benkei adalah anggota eksekutif Brahman dan merupakan orang terkuat di Brahman, hingga Benkei diberi julukan sebagai Living Legend atau legenda hidup bersamaan dengan Wakasa. Selain itu juga Benkei adalah salah satu pendiri Black Dragon generasi ke-1 yang saat itu dipimpin oleh AA Aing yakni Shinichiro Sano. Sebelum ada Black Dragon, Benkei adalah pemimpin geng besar yakni bernama Geng Ragnarok yang menguasai di wilayah Kanto bagian barat. Oke, kita bahas kekuatannya. Saat kemunculannya, Benkei menunjukkan kebolehannya saat dirinya memberi bogem ke anak haram tepat di depan babangusnya, hingga membuat Lord Xion terpental beberapa meter dan KO. Tidak cukup sampai di situ, kita diperlihatkan kekuatan OP Benkei di mana di masa lalunya Benkei dengan beringas menghajar habis-habisan 100 bebenyit dengan sangat amat sadis. Pada pertarungannya dengan Terano, Benkei memberi meteor ke Terano hingga membuat Terano kewalahan dan terpental. Untuk ketahanan fisiknya jangan dianggap remeh, di mana saat Kakucho menyerang Benkei hingga terpental, Benkei mampu bangkit setelah beberapa menit. Imaushi Wakasa. Nah ini nih jagoan Aing nih. Sama seperti Benkei, Wakasa adalah anggota eksekutif Brahman dan merupakan orang terkuat di Brahman. Di masa lalunya Wakasa adalah pemimpin geng besar yakni bernama Koudou Rengo yang menguasai di daerah Kanto Timur, hingga dirinya dijuluki sebagai Macan Tutul dan merupakan rival abadinya dari geng Ragnarok yang saat itu pemimpinnya adalah Benkei. Maka tidak heran jika mereka berdua dahulunya adalah saingan abadi yang disatukan oleh Shinichiro dan mendirikan Black Dragon. Dari kekuatannya, Wakasa memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Pada saat kemunculannya yang saya kira adalah cewek ternyata batangan. Kok jauh-jauh ke situ? Waka membuat Kakucho hampir ketar-ketir. Entah dari mana arah Waka muncul, tetapi secara tiba-tiba Waka respawn di belakang Kakucho. Hal tersebut bisa dikatakan jika Waka memiliki kecepatan di atas rata-rata. Lalu saat pertarungannya dengan Tyrannosaurus, Waka dapat membuat Tyranno jangar, di mana Waka menyerang Tyranno secara 4 combo sekaligus. Ryugujiken alias Draken. Sepertinya kalian sudah tidak asing lagi dengan karakter yang satu ini. Anak emas dari Ken Wakui. Ya, betul sekali, Draken yang gak usah dibahas lagi. Jadi kita skip kekuatannya langsung. Seumur hidupnya Draken di dunia, dirinya terkenal di kalangan berandalan. Hal ini tentu jika Draken bukan orang biasa-biasa aja, melainkan orang yang memiliki kekuatan baku hantam tingkat dewa. Bukti pertama saat Arc Mobius. Draken yang saat itu ditinggang oleh tongkat baseball, namun Draken dapat bertahan dan melumpuhkan puluhan anggota Mobius. Lalu yang kedua, Draken lagi-lagi membuktikan kekuatannya saat Arc Black Dragon, di mana Draken dengan gagahnya membantai 100 bebenyit Black Dragon hanya dengan seorang diri. Jika diukur kekuatannya, Draken ada di tingkat yang sama dengan Wakasa dan Benkei. Namun sangat disayangkan, Draken harus mati secara permanen oleh pasukan Rakuhara. Kawaragi Senju. Meskipun Senju adalah wanita, tapi jangan salah, wanita yang satu ini memiliki kekuatan baku hantam tingkat dewa. Kawaragi Senju adalah bos Brahman dan juga adik dari Sanzu dan Takeomi. Tidak ada pembahasan cerita masa lalu yang lengkap, jadi saya akan membahas kekuatannya secara langsung. Pada kemunculannya, Kawaragi Senju menarik perhatian orang-orang,
di mana Senju dengan barbarnya menyapa Tyrannosaurus dengan tendangan. Hal tersebut cukup membuat Tyranno jadi gugup bertemu Senju. Bisa kita kasih nilai jika Senju memiliki kecepatan dan respon yang cepat. Pada pertarungannya dengan Tyranno, Senju yang saat itu by one meskipun Tyranno bukan lawannya, karena Tyranno jauh lebih kuat dari Senju. Akan tetapi, ulti Senju cukup membuat Tyranno tak sadarkan diri. Dinilai dari serangannya Senju bisa dikatakan cepat dan kuat, meskipun pada akhirnya Senju KO oleh Tyranno. Izana Kurokawa. Izana Kurokawa adalah ketua geng Tenjiku dan makhluk generasi S62 yang terkenal dengan kejam dan barbarnya. Sejak saat kecil Izana sudah maniak. Pas sudah gedenya, Izana sosok yang sangat menyeramkan dan memiliki kekuatan baku hantam yang setara dengan Mikey. Saat pertarungannya dengan Mikey, di mana tendangan nuklir Mikey dapat ditahan dengan sangat mudah oleh Izana. Dan jika Anda ketahui, hanya orang-orang kuatlah yang dapat menahan tendangan Mikey. Selain itu juga Izana memiliki indera tak terkalahkan, sehingga Izana dengan mudah bisa membaca gerakan musuhnya tersebut. Namun sayang, kekuatan Izana tidak begitu lancar terus-menerus, melainkan setiap Izana menyerang, maka secara otomatis stamina Izana berkurang sangat boros. Hal ini membuktikan saat Mikey yang waktu itu kewalahan karena menerima serangan kuat yang dilancarkan oleh Izana. Namun lambat kemudian, serangan Izana semakin lemah, sehingga Izana dapat dikalahkan oleh Mikey. Tyrannosaurus. Tyrannosaurus merupakan ketua geng dari Rokuhara Tandai. Di masa lalunya Tyranno hidup di lingkungan penuh kekerasan. Bahkan saat itu Tyranno yang masih bocil 5 tahun yang seharusnya main FF dan diajarin caranya ngejamsut dengan benar, tapi bocil yang satu ini udah diajarin membunuh. Fix, emaknya pasti bangga ini. Ditambah lagi saat Tyranno beranjak umur 12 tahun memiliki tinggi badan 2 meter. Entah Ken Wakui salah atau enggak, tetapi ini adalah hal yang gak masuk akal. Udah botak, falcon, leher kayak jerapah lagi. Aduh, ya udahlah lanjut. Untuk kekuatan Tyranno sendiri sangat kuat dan jangan dianggap remeh. Di mana saat kemunculannya Tyranno yang pengis pun menghajar Draken hingga membuat Draken KO saat itu juga. Lalu saat by one dengan Kakucho, di mana Kakucho dihajar habis-habisan oleh Tyranno. Sampai-sampai Kakucho tidak sanggup berdiri lagi. Selanjutnya pertarungan dengan duo maut Black Dragon. Meskipun saat itu Tyranno telah dibuat hampir KO, namun bukan monster namanya jika dikalahkan dengan sangat mudah dan cepat. Tyranno mampu bangkit dan langsung mengeluarkan kekuatan aslinya, lalu mengalahkan duo legenda dengan sangat beringas. Tidak cukup sampai di situ. Pada pertarungannya dengan Senju, di mana Tyranno yang awalnya tak sadarkan diri, akan tetapi Tyranno mampu bangkit dan langsung membalikan keadaan. Hingga saat itu Senju kena comeback. Bahkan sampai-sampai serangan kuat dan kecepatan Senju tidak ada apa-apanya bagi Tyranno. Ya, anggap saja saat itu Tyranno hanya ingin mengukur kekuatannya. Dan terakhir dengan Mikey. Pada pertarungannya dengan karakter yang satu ini, sangat disayangkan Tyranno harus kalah dan mati di tangan Mikey. Tetapi saat adu mekaniknya dengan Mikey, Tyranno dapat mengimbangi Mikey dan melukainya. Jika kita pikir-pikir, Tyranno adalah orang yang pernah gelut dan mengalahkan 5 karakter terkuat di Tokyo Revenger sekaligus. Seperti contoh Kakucho, Draken, Senju, dan terakhir duo legenda Black Dragon. Sano Manjiro alias Mikey. Sudah tidak diragukan lagi jika karakter yang menduduki posisi ke-1 adalah Mikey. Julukan Mikey tak terkalahkan itu memang benar, dan bukan isapan jempol belaka. Seiring jalannya pertarungan, Mikey selalu mendapatkan buff dari Ken Wakui. Maka tidak heran jika sekuat apapun lawannya, yang pasti Mikey tidak akan mengalami kekalahan. Serangan kuat dan refleks kecepatannya juga yang tak terkalahkan, sehingga Mikey dapat mengalahkan lawannya baik itu pun secara telak ataupun usaha. Saking kuatnya Mikey, dirinya dengan mudah mengalahkan 100 orang hanya dengan seorang diri. Yang lebih parahnya lagi, Mikey mengalahkan Taiju Shiba dengan 1 tendangan saja. Dalam hati Mikey berkata, "Gue kira keras,
ternyata kertas. Oke lanjut. Sampai saat ini Mikey belum dikalahkan. Ditambah lagi dengan adanya kekuatan Dark Impulsif, Mikey 100% bertambah kuat. Dari sini bisa disimpulkan bahwa setinggi apapun Anda mau setinggi tiang listrik, tapi jika lawan Anda ahli freestyle, maka tidak ada keberuntungan bagi Anda. Oke semuanya, mungkin segitu aja pembahasannya. Dan saya kasih tahu bahwa ini menurut saya pribadi. Dan mohon dimaafkan jika tutur kata bahasa yang kurang nyambung. So buat kalian yang berbeda pendapat, bisa komentar. Terakhir jangan lupa selalu support dan subscribe channel ini ya.